Karena kalau kita berbicara bisnis beda dengan berbicara yang berkaitan dengan sosial. Walaupun ini memang satu hal adalah ini tanggung jawab moral kita sebagai orang Aceh itu besar. Syederolun, CEO PT Transkontinen, Ismail Rashid menegaskan dirinya tidak jadi mengakuisisi saham mayoritas Persiraja Banda Aceh yang selama ini dimiliki oleh Nazarudin Degam yang kini sudah mundur dari Presiden Persiraja. Anggota DPR RI dari fraksi PAN asal Aceh itu mengantongi 80% saham klub kebanggaan masyarakat Aceh ini. Selebihnya, 20% dimiliki oleh Podiraja Banda Aceh, yakni klub binaan Pemko Banda Aceh. Pernyataan itu disampaikan setelah Ismail Rashid melakukan pertemuan terbatas dengan tim transisi Persiraja di lobi Hotel Hermes Banda Aceh pada hari Selasa 9 Agustus 2022. Pertemuan terbatas tersebut hanya dihadiri tenaga ahli wali kota, yakni Profesor Jasman J. Ma'ruf dan tim transisi yaitu Iskandar, Ardiansyah, dan Zulfikri. Pertemuan Ismail Rashid dengan tim transisi Persiraja terjadi setelah Ismail Rashid ditelepon oleh PJ Wali Kota Banda Aceh, Bakri Sidik, yang meminta dirinya membantu klub yang berjuluk Laskar Rencong agar bisa berkompetisi Liga 2 musim 2022 sampai 2023. Saya baru dapat informasi ini dari Pak PJ, Pak Bakri. Kebetulan beliau senior saya dan sahabat saya. Dan hari ini juga kehormatan ketemu sama guru saya nih, sekaligus teman-teman dari Pemko. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya saya berpikir Persiraja ini saya pikir dulu punya provinsi Aceh, karena saya belum paham. Rupanya Persiraja ini adalah dimiliki oleh Kota Madia dan sudah menjadi ikon Aceh. Saya pikir kita sangat berbangga dengan Persiraja sekian puluh tahun ya. Nah, pada saat hari ini situasi mungkin kurang menguntungkan dalam kondisi persepak bolaan, saya ditawarkan untuk bagaimana bisa ikut serta membantu situasi kritikal ini. Saya jujur saya bilang bahwa di bisnis ya saya ada background, tapi rupanya olahraga ini juga udah menjadi satu industri bisnis sekarang. Nah, dalam konteks ini tentu kalau saya bisa bantu secara bisnis, saya harus melakukan kajian ini kepemilikan saham dari perusahaan tersebut, kemudian juga situasi kondisi sekarang perusahaan tersebut bagaimana, dan itu harus kita pelajari dulu, karena setiap baik berkolaborasi, baik ikut memberikan kontribusi saham atau apapun namanya, harus ada proses yang namanya due diligence. Jadi kita ingin melihat perusahaan yang kita ingin ikut serta di situ apakah sehat atau bagaimana situasinya dan prospek bisnisnya bagaimana. Karena kalau kita berbicara bisnis beda dengan berbicara yang berkaitan dengan sosial. Walaupun ini memang satu hal adalah ini tanggung jawab moral kita sebagai orang Aceh itu besar untuk bagaimana menyelamatkan Persiraja ini. Saya pikir semua juga orang punya visi yang sama untuk itu. Tapi kalau mengenai untuk ke depan bagaimana, saya masih memikirkan situasi ini karena ini berkaitan dengan bisnis. Sekarang begini, calon-calon baru investor tentunya kan nggak mau seperti membeli kucing dalam karung. Nah, jadi seperti Pak Ismail sampaikan tadi, harus ada hasil LPS-nya, laporan keuangan 3 tahun terakhirnya seperti apa. Jadi kami harapkan juga kepada PT Persiraja Lantak Laju ya, manajemen yang sebelumnya yang menyatakan sudah melepas, ya mohonlah dibantu kita tim transisi untuk bisa diselesaikan secepatnya, karena kita ini kan bermain dengan waktu, bermain dengan singkatnya waktu yang diberikan. Nah, jadi kalau mau menyelamatkan, mau membantu ya sama-sama, ayo kita bantu, kita selamatkan Persiraja. Kami juga mohon dibantu, mohon dibantu untuk percepatan dari RUPS sendiri, dari laporan keuangan sendiri, angkutan publiknya nanti seperti apa, dan juga akan kita duduk bersama lah dengan manajemen yang lama. Nah, jadi mungkin nanti kita akan layangkan surat resmi juga dari pemerintah kota untuk bisa diselesaikan hak-hak atau tanggung jawab dari PT manajemen Persiraja Lantak Laju yang memang sebelumnya mengelola Persiraja seperti itu. Ini juga untuk bisa memuluskan kita mencari investor. Dari Banda Aceh, Syamsul Azman, Serambi On TV. Tidak ada satu laporan yang memang bisa kita sampaikan, jadi investor pun ragu-ragu dia untuk bisa masuk dan